Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya. Jadi tak salah dia. Ya. Kenapa sampai tak salah begitu? Ya, karena ya saking senangnya. Betapa senangnya Allah terhadap taubatnya seorang hamba. Makanya kalau kita lihat ada orang yang senang ya dengan hijrahnya kita, ya orang tua atau teman atau guru atau siapa, sesungguhnya Allah lebih senang. Jadi ingat, orang yang sudah berhijrah pasti akan Allah uji. Allah akan uji. Ya. Jadi kalau sudah tahu itu berarti siap-siap saja. Ya, siap-siap saja dengan ujian-ujian. Mungkin ada yang mengatakan, ente ini mau ikut momen. Ya, mungkin ada udang di balik batu ini. Bisa jadi seperti itu. Setiap kali ibadah yang memiliki keutamaan yang besar, maka semakin besar juga upaya dari setan untuk menghalangi kita. Maka yang pertama tentunya keutamaan yang besar bagi orang-orang yang hijrah. Ya, di antaranya lah Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Ya. Allah sangat senang terhadap taubatnya seorang hamba. Ya. Bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala itu, gembiranya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, disebutkan dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang seseorang dalam perjalanan. Ya, seorang dalam perjalanannya di padang pasir. Ya, kalau di padang pasir itu tentunya sama dengan di lautan. Ya. Di padang pasir, kemudian ketika dia singgah di suatu tempat, tiba-tiba kendaraannya langsung hilang. Ya, kendaraannya lengkap dengan perbekalannya hilang. Artinya unta atau yang sejenisnya itu yang merupakan kendaraannya itu dilengkapi dengan bekal dan seluruh kebutuhan perjalanannya. Ya. Jadi kendaraannya hilang sekaligus dengan bekal-bekalnya. Maka apa yang sudah dibayangkan oleh orang tersebut, tentunya yang dibayangkan adalah kebinasaan. Sama dengan di tengah lautan. Ya, di tengah lautan sudah tidak ada lagi yang bisa tumpangi, tidak ada lagi bekalnya, jadi tinggal menunggu al-maut. Ya, karena di padang pasir itu sama di tengah lautan, tidak ada yang tepinya, pokoknya semuanya padang pasir. Ya. Maka orang tersebut langsung pasrah, sudah tinggal menghitung waktu. Ya. Namun tiba-tiba jemaah sekalian, tiba-tiba tidak lama berselang, di tengah keputusasaan dan juga kepasrahan, orang tersebut tiba-tiba langsung datang kendaraannya lengkap dengan perbekalannya. Maka apa yang terjadi ikhwas sekalian? Tentunya seakan-akan orang itu lahir kembali. Lahir kembali, dan dia saking gembiranya itu langsung dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya. Jadi tak salah dia. Ya. Kenapa sampai tak salah begitu? Ya, karena saking senangnya. Ya, saking senangnya, saking gembiranya. Ya, saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan engkau adalah ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya, akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salah karena senang sekali. Ya, mungkin di antara kita anak muda yang diterima lamarannya, yang tadinya mungkin tolak mentah-mentah, tiba-tiba langsung ada handphone atau WA masuk, di saya besok terima. Wih, Masya Allah, kira-kira jungkir balik dia ya. Ya. Nah, ikhwas sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubatnya seorang hamba melebihi gembiranya
hamba tersebut mendapatkan kembali kendaraan dan perbekalannya, ya, tersambung hidup, ya, atau hidup kembali, ya, seakan-akan dia lahir kembali ke muka bumi ini. Maka ini jemaah sekalian, betapa ya senangnya Allah terhadap taubatnya seorang hamba. Makanya ya kalau kita lihat ada orang yang senang ya dengan hijrahnya kita, ya orang tua atau teman atau guru atau siapa, sesungguhnya Allah lebih senang. Ya, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya ikhwas sekalian, hal yang harus kita yakini juga, ya, bahwa segala sesuatu itu pasti diuji oleh Allah untuk menguji kesungguhan kita dan kejujuran hijrah kita. Menguji kesungguhan dan kejujuran hijrah kita. Karena bisa jadi ada yang ya istilahnya hijrah-hijrahan, ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira yaqulu, mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian tidak diuji. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka kami bisa mengetahui. Bukan artinya Allah tidak tahu, artinya Allah ingin menunjukkan siapakah di antara shadaqu, yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang berdusta. Ya, jadi ingat, orang yang sudah berhijrah pasti akan Allah uji. Allah akan uji. Ya. Jadi kalau sudah tahu itu berarti siap-siap saja. Ya, siap-siap saja dengan ujian-ujian. Mungkin ada yang mengatakan, ente ini mau ikut momen. Ya, mungkin ada udang di balik batu ini. Nah, bisa jadi seperti itu. Maka anggap ini sebagai ujian, atau juga menguji. Bisa jadi ya mengancam kemaslahatan duniawi kita. Yang tadinya mungkin kita sebelum hijrah, masya Allah semua fasilitas datang, ketika hijrah langsung hilang satu persatu. Ya, maka kalau kita yakin ini ujian, maka insya Allah kita tidak akan bergeming, tidak akan terpengaruh. Kemudian kemudian yang ketiga, ya termasuk yang sangat benci terhadap hijrah Anda adalah setan. Maka ya jangan sampai mengatakan, jangan sampai kita lengah bahwa setan akan senantiasa menghalangi. Setiap kali ibadah yang memiliki keutamaan yang besar, maka semakin besar juga upaya dari setan untuk menghalangi kita. Maka ya persiapkan diri Anda. Ya, persiapkan diri Anda untuk menghadapi itu semuanya. Maka yang keempat, ya kalau tadi yang pertama, ya harus yakin ya bahwa Allah sangat senang, ya sangat senang dengan taubat kita. Yang kedua, pasti diuji. Yang ketiga, setan akan menghalangi dengan sekuat tenaga. Yang keempat, carilah penguat-penguat. Penguat-penguat itu apa? Hendaklah senantiasa berada di antara ya orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah. Kemudian kuatkan juga dengan ilmu. Kuatkan dengan ilmu. Iya, olehnya itu tidak hanya sekedar hijrah, setelah itu habis perkara, tidak. Kuatkan dengan ilmu. Iya, semakin kita berilmu, semakin kita kuat, insya Allah. Kemudian yang kelima lah doa. Ini sangat penting juga. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan itu kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya bukan hanya orang yang baru-baru berhijrah ini membutuhkan penguat-penguat, semuanya kita. Ya, semuanya kita. Cukuplah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalannya ahli surga. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihi kitab. Ya, kemudian ternyata ya catatan ketentuan takdir itu mendahuluinya. Ternyata dia beramal dengan amalannya ahli neraka. Ya, jadi tadinya masya Allah ahli surga, ternyata di akhir hayatnya beramal dengan amalannya ahli neraka. Fayadkhuluha, ternyata masuk neraka. Atau sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar.
Sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalannya ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya, seakan-akan ya sangat dekat dia dengan neraka. Ya, bahkan orang mengatakan, "Oh, Terajal ini kalau mati sudah ya masuk neraka." Kenapa demikian? Karena ya orang selalu putus asa. Tapi ternyata hidayah Allah jamaah sekalian. Ya, fayamalu bi fayasbiqu alaihi kitab. Ternyata ya ketentuan Allah mendahulinya, fayamalu bi amali ahli jannah. Fayadkhuluha. Ya, ternyata dia mendapatkan hidayah, hijrah di akhir hayatnya, ikhwas sekalian.